Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Ketemu lagi dengan Bu Rosa di pelajaran bahasa Indonesia. Mari teman-teman kita awali pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Let's start our lesson. Baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa lapang dada. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik teman-teman, tolong disiapkan alat tulisnya dan buku tema workbook cetak terbaru ya. Baik teman-teman, tolong dibuka bukunya halaman 20. Di sini kita diminta untuk membaca di buku tema serunya menanam terong halaman 20 mengenai mengenal daun, batang, dan akar. Teman-teman diminta untuk membaca dulu ini. Ada berapa paragraf teman-teman? Iya betul, ada 4 paragraf. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Menjelaskan isi teks melalui membaca intensif. Teman-teman baca dulu ya. Sini Bu Guru akan menerangkan sedikit tentang bacaan di sini. Daun. Ya. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada batang. Pada umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Nah, ini adalah penampang dari daun. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat dengan mata pada umumnya, kita melihat daun itu berwarna hijau. Kalau teman-teman tahu, di dalam daun sendiri isinya seperti ini, nak. Kita bisa melihat seperti ini melalui mikroskop. Bisa mikroskop yang manual ataupun mikroskop yang elektronik yang sekarang yang terbaru, yang lebih canggih, yang bisa langsung terkoneksi dengan komputer atau laptop. Jadi kita bisa melihat langsung dalamnya daun. Nah, di sini daun terdapat klorofil di dalamnya. Yang berwarna hijau itu mengandung klorofil. Apa sih klorofil? Klorofil disebut juga dengan zat hijau daun. Klorofil berfungsi untuk penangkap cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Nah, di sini daun ini adalah tempat untuk fotosintesis. Untuk proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari. Di sini terjadi reaksi kimia atas dari air, cahaya, dan unsur-unsur hara yang di sini untuk menghasilkan makanan untuk disalurkan kepada seluruh tubuh pada tanaman. Kita ulang ya nak ya, klorofil apa itu klorofil? Klorofil disebut juga dengan zat hijau daun. Berfungsi untuk menangkap cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada daun. Nah, seperti ini nak. Kalau teman-teman lihat pakai mikroskop, akan lebih detail. Dalamnya daun itu bentuknya bintik-bintik kecil-kecil seperti ini. Lanjut ya nak ya. Kita ke arah batang sekarang. Batang adalah salah satu dari organ dasar tumbuhan. Batang juga merupakan sumbu tumbuhan karena tempat semua organ lain bertumpu dan hidup. Tanpa batang, tumbuhan tidak dapat tumbuh. Batang berfungsi sebagai penopang, pengangkut, dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, ini batang sebagai penopang, pengangkut, dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Batang berfungsi sebagai pengangkut dengan cara membawa zat hara dari air dan air dari akar. Dari akar sini ada unsur zat hara dari tanah dibawa ke daun untuk diproses fotosintesis ya nak ya.
jadi lewat batang ini. Dan juga batang sebagai tempat mengangkut makanan dari hasil fotosintesis dari daun dan ke seluruh bagian tanaman. Batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Terdapat juga sebagai contohnya ini pada tanaman tebu ya. Dan batang itu terbagi dua, di mana ada batang dikotil dan batang monokotil. Batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Nah, contoh batang dikotil itu yang berkayu, Nak. Batangnya besar seperti pohon mangga, itu termasuk batang dikotil. Dia memiliki kambium. Nah, seperti ini penampang batang dikotil. Kalau dibelah daun itu batang itu seperti ini penampangnya. Sedangkan untuk monokotil, ini untuk tumbuhan yang berbiji satu, tidak bisa berbelah. Contohnya bisa seperti padi. Ya. Nah, di sini ada kambium. Jadi batang yang besar berkayu itu memiliki kambium. Nah, kambium itu apa sih, Bu? Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Jadi arti kambium ini adalah ini, Nak ya. Jadi dia bertanggung jawab kepada tumbuhan yang sel-selnya aktif untuk membelah untuk pertumbuhan. Lanjut ya, Nak ya. Sekarang akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara yang ada dalam tanah, memperkokoh tumbuhan dengan cara menjalar di tanah serta menjadi alat pernafasan. Ini akar. Akar itu terdiri dari beberapa bagian. Ada rambut akar, ini yang kayak serabut-serabut ini. Kalau teman-teman cabut akar itu ada ya, terutama untuk akar. Akar itu ada dua ya, akar tanaman dikotil itu tunggang. Sedangkan akar yang tumbuhan untuk monokotil adalah bentuknya serabut. Nah, sebentar ya, kita selesaikan dulu di sini. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu diantaranya rambut akar atau bulu-bulu akar ya, dan tudung akar. Ini tudung akar itu ibaratnya kayak topi. Ya. Rambut akar berfungsi sebagai jalannya masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Nih. Sedangkan tudung akar berfungsi untuk menembus tanah. Jadi tudung akar ini langsung menembus ke dalam tanah. Jadi tanaman itu kuat ya di dalam tanah karena terus menembus itu. Ini adalah fungsi dari tudung akar. Lanjut ya, Nak ya. Nah, tugas teman-teman adalah mengerjakan LK halaman 21, yaitu mengenai tentang bacaan bentuk daun batang, mengenal bentuk daun itu tadi ya, Nak ya. Teman-teman baca itu dulu baru bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Dan teman-teman membuat perbandingan ya. Ini ada bukan perbandingan, ini adalah membandingkan ya. Apa ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau tumbuhan dikotil itu berkeping dua, cenderung berkeping dua. Jadi bijinya itu belah. Layaknya biji dari buah mangga itu bisa terbelah ya, Nak ya. Berbeda dengan biji padi. Dia tidak bisa terbelah. Tumbuhan dikotil pada umumnya daunnya seperti ini, Nak. Ya, daunnya menyirip atau menjari nih. Daunnya kayak jari. Dan memiliki kambium. Itu ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Tumbuhannya besar dan berkeras ya. Tumbuhan dikotil kayak pohon, batangnya pohon mangga itu kan keras sekali ya. Nah ya, besar sekali. Dan bunganya, kalau teman-teman lihat dari bunganya mangga, nah ini kayak gini nih. Dia memiliki kelopaknya kelipatan 2, 4 atau 5. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk akarnya otomatis akarnya juga besar. Kalau akarnya besar itu disebut akar tunggang. Kalau teman-teman lihat akarnya mangga juga besar karena berbeda dengan monokotil, itu berkepingnya satu. Daunnya cenderung sejajar melengkung dan tidak memiliki kambium. Batangnya cenderung lembek. Daunnya berkelipatan 3 dan akarnya serabut. Akarnya lembut, serabut ya. Nah, dari ciri tumbuhan dikotil dan monokotil ini, kira-kira teman-teman tanaman terong itu masuk yang mana ya? Setelah teman-teman melihat video pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Ini teman-teman jawab, kira-kira tanaman terong itu masuk mana ya? Dikotil atau monokotil? Tugas teman-teman
Ini ya nak ya, halaman 20, 21, 22. Selain membaca, jawab pertanyaan dari bacaan dan mengisi ini. Berikutnya tugas teman-teman yaitu memperbaiki penulisan kalimatnya yang ada tanda penghubung ini. Teman-teman tulis kembali seperti ini. Contoh soal berusaha ambil dari nomor 1. Anak yang baik harus selalu patuh dan menghormat. I-nya kok di bawah sini ya, orang tua. Jadi teman-teman benarkan lagi, jadi satu baris, tulisannya yang rapi. Awal kalimat huruf besar, anak yang baik harus selalu patuh dan menghormati orang tua. Titik. Dalam satu baris ya nak ya. Jadi tidak diputus. Jadi menghormatinya disambung orang tua. Begitu pula yang bawah ini ya nak ya. Silahkan ditulis kembali. Lanjut. Kata bilangan. Apa sih itu kata bilangan? Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya benda, orang, binatang, dan barang. Ya, sedikit informasi tentang kata bilangan. Kata bilangan itu terdiri dari ada kata bilangan penuh, contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Dihubungkan dengan untuk satuan waktu, uang, ukuran, berat, dan isi. Contoh kalimatnya ini nak. Ibu membeli beras 5 kg di kiosnya. Untuk kalimat bilangan pecah adalah 1/4, setengah, separuh. Nah, untuk kalimatnya ini. Juno membeli 1/4 kg gula. 1/3 tanah itu milik ayah. Nah, sepertinya kayak gitu. Lanjut, kata bilangan gugus. Ya, di sini ada 1 gros itu 12 lusin, 1 lusin 12 biji. Nah, ini contoh-contoh dari kata bilangan gugus. Untuk berikutnya adalah kata bilangan tingkatnya. Ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Biasanya seperti ini contohnya. Digunakan untuk menyatakan urutan orang, barang, tempat ya. Contoh, Riko meraih peringkat ketiga di kelasnya. Ini kata bilangan tingkat. Sedangkan kata bilangan tak tentu itu contohnya ada banyak, sedikit, semua, seluruh, sebagian, segenap, suatu hal. Nah, ini nak ya. Contohnya bisa digunakan untuk gula, garam, air, beras ini ya nak ya. Contoh kalimatnya, minum banyak air putih. Baik untuk menjaga kesehatan. Banyak, sedikit, semua, seluruh, kata-kata bilangan yang tak tentu. Untuk kata bantu bilangan, contohnya kata sebatang, sehelai, selembar, sepotong, sepucuk, sebuah, secarik. Ya, namanya Bu Rosa menarik secarik kertas. Gitu ya. Selembar kertas. Sari menerima sepucuk surat dari kakak kelasnya. Nah, ini nak ya. Belum. Ini tugasnya teman-teman mengisi di sini. Kulihat ya, jawabnya sudah ada di kotak ini. Sudah dibantu, teman-teman tinggal masang-masangkan ini. Mana yang pas kira-kira ya. Kulihat titik-titik bunga mawar di halaman depan. Kira-kira kalau diisi. Kulihat sebutir bunga. Betul nggak kalau sebutir bunga? Biasanya kalau sebutir itu apa? Iya, sebutir itu biasanya telur Bu Rosa. Oh iya, kulihat apa coba ya? Kayaknya cocok. Nah, setangkai kira-kira. Kulihat setangkai bunga mawar di halaman depan. Untuk selanjutnya, ibu guru membawa titik-titik kapur. Teman-teman cari jawabannya di sini. Baik, selamat mengerjakan teman-teman. Semoga dimudahkan. Semangat. Terima kasih anak-anak SD3. Terima kasih ayah bunda. Jangan lupa selalu cuci tangan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu memakai masker. Tetap semangat ya nak. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.